akan belajar lebih detailnya lagi tentang IP address dan subnetting. Pada IP address sendiri ini ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita akan bahas yang IP versi 4, teman-teman. Nanti bahas IP versi 6 nya nanti dulu ya, kita bahasnya IP versi 4 dulu. Nah, untuk IP versi 4 ini memiliki 32 bit. Nah, untuk IP address ini juga memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yaitu setiap x-nya adalah angka, dan angkanya itu 0 sampai 255, teman-teman. Tidak ada min 1, min 2, min 3, atau bahkan lebih, misalnya 256, 257, 270, tidak ada, teman-teman. Hanya ada dari 0 sampai 255 saja. Contohnya di sini ada IP 192.168.1.1. Sebenarnya kalian bisa bebas, tidak harus 192.168.1.1. Yang penting dari 0 sampai 255. Nah, untuk menulis IP address yang benar itu kita harus memakai /24. Apa sih /24 itu? /24 namanya adalah prefix, dan prefix ini artinya adalah jumlah IP yang bisa dipakai, teman-teman. Nah, untuk mencari total IP itu kita akan bahas tentang subnetting. Pada subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, dan IP broadcast, terakhir IP range. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa subnetting itu mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita langsung saja pada rumusnya, teman-teman. Sebenarnya di sini tuh rumusnya ada yang susah dan ada yang gampang, teman-teman. Yang susah itu menggunakan biner yang angkanya itu 010101. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan biner, teman-teman. Kita menggunakannya yang mudah saja, teman-teman. Kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefix. Lalu 32 itu dari mana sih? Nah, dari sini ya, teman-teman. Dari 32 bit kita pindahkan ke sini. Lalu 32 dikurangi 24 sama dengan 8. 24 ini dari selasnya, teman-teman. Lalu 2 pangkat 8. 2 pangkat itu sudah dari sananya, teman-teman, tidak bisa diubah, sudah paten dari sananya. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, jadi 256 itu adalah hasil dari 0 sampai 255. Nah, jadi seperti itu cara menghitung total IP. Selanjutnya kita akan menghitung subnet max-nya. Sebenarnya subnet max itu sama ya seperti total IP. Untuk Cisco itu konfigurasinya memakai subnet max, teman-teman. Dan untuk Windows memakai prefix, teman-teman. Dan untuk Windows memakai subnet max juga, teman-teman. Nah, kita langsung ke rumusnya saja ya, teman-teman. Sini 256. 256 itu adalah hasil dari 0 sampai 255 ya, teman-teman. Kita masukkan ke sini, lalu dikurangi 256 sama dengan hasilnya adalah 0. Kita langsung masukkan saja ya, teman-teman. 255.255.0. Oke, yang diubah itu adalah angka 0-nya ya, teman-teman. Lalu kita ke network untuk mencari total IP networknya ya, teman-teman. Nah, untuk mencari total IP network ini yaitu kita ambilnya dengan
IP awalnya, teman-teman. IP awalnya itu di sini 0. Nah, berarti IP network itu 0 ke sini, teman-teman. Dan untuk IP broadcast itu yaitu akhirnya. Terakhir IP-nya yaitu 255. Nah, lalu untuk mencari total ring itu yaitu setelah 0 yaitu 1 dan sebelum 255 yaitu 254, teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menghitung total IP, teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan. Mungkin dari kalian juga ada yang masih bingung. Selanjutnya saya akan kasih contoh lagi kepada kalian 172.168.5.1/26, teman-teman. Lalu kita ikutin seperti yang di atas ya, teman-teman. Kita ketik total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP rank. Nah, lalu kita langsung saja pada rumusnya yaitu 32 prefix selanjutnya kita langsung saja ke rumusnya yaitu 32 dikurangi prefix lalu 32 dikurangi 26 sama dengan hasilnya yaitu 6, teman-teman. Lalu kita pangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan hasilnya yaitu 64, teman-teman. Nah, lalu kita langsung saja ke subnet max-nya. Di subnet max ini yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan hasilnya 192. Nah, lalu kita langsung masukkan saja, teman-teman. 255.255.192. Nah, lalu kita langsung ke IP networknya, teman-teman. Nah, untuk IP network ini kita ambilnya yaitu IP awalnya. IP awalnya yaitu ini nih, 0, teman-teman. Berarti IP networknya 0. Dan untuk IP broadcastnya itu yaitu akhir IP-nya. Akhir IP-nya yaitu kita lihatnya di total IP-nya. Total IP-nya yaitu 64. Nah, lalu di sininya berarti 64 dikurangi 1 sama dengan yaitu 63, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk mencari IP broadcast-nya. Dan untuk mencari total IP ring-nya yaitu setelah 0 yaitu 1 dan sebelum 63 yaitu 62. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, cara menghitung subnetting. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang kurang paham juga, tapi yang udah paham alhamdulillah, dan yang belum paham jangan khawatir. Saya akan kasih contoh lagi buat kalian yang belum paham ya, teman-teman. Di sini ada contohnya IP-nya 10.10.10.50/27, teman-teman. Sama ya seperti yang di atas ya. Kita masukkan dulu total IP-nya. IP rank terakhir, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke rumusnya ya, teman-teman. Di sini ada 32 dikurangi 27 sama dengan hasilnya yaitu 5, teman-teman. Lalu 2 pangkat 5, teman-teman, dan hasilnya yaitu 32, teman-teman. Nah, lalu kita langsung saja ke subnet max-nya yaitu 256 dikurangi 32
sama dengan hasilnya yaitu 224. Kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Sama ya, awalnya sama ya. 224. Yang beda itu di akhirnya ya teman-teman. Di akhirnya. Kita ke IP network. IP networknya sama ya teman-teman. IP networknya itu 0. Dan untuk IP broadcast-nya itu yaitu 31 ya teman-teman, karena ini 32 nya dikurangi 1, jadi totalnya itu 31 teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada angka 50. Nah, angka 50 ini tidak ada di IP network dan IP broadcast teman-teman, karena untuk 127 itu hanya bisa 32 saja yang bisa dipakai teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan blok subnetting. Blok subnetting itu yaitu adalah lanjutannya. Misalnya blok subnetting pertama yaitu 0 sampai 31. Lalu blok subnetting yang keduanya itu yaitu 32. Dan untuk IP broadcast-nya itu yaitu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Lalu 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, jadi total IP broadcast blok subnetting yang kedua itu yaitu 63 teman-teman. 63. Untuk blok subnet yang kedua itu yaitu 50-nya sudah masuk ke subnet yang kedua teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman maunya 70 nih. Nah, kalian bisa sini 63 ditambah 1. Totalnya itu 64. Nah, ini untuk IP network yang blok subnet yang ketiga teman-teman. Itu hasilnya 64 teman-teman. Dan untuk IP broadcast-nya mencari blok subnetting yang ketiganya yaitu 63 ditambah 32. Ditambah 32, yaitu totalnya 96 teman-teman. Lalu 96 dikurangi 1 sama dengan 95 teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk menghitung IP broadcast blok subnetting yang ketiga teman-teman. Jadi totalnya 95 teman-teman. Kita tulis 95 teman-teman. Nah, untuk mencari IP rank-nya itu kita menggunakannya yang blok subnetting yang ketiga teman-teman, yang ini 64 dan 95. Nah, kita masukin setelah 64 yaitu 65 dan sebelum 95 yaitu 94 teman-teman. Untuk IP blok subnetting yang ketiga ini 70 ini sudah masuk ke dalam blok subnetting ketiga teman-teman. Teman-teman bisa paham ya, di sini itu untuk konsep IP-nya. Teman-teman harus tahu ya bahwa blok subnetting pertama dan blok subnetting yang kedua ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai yaitu blok subnetting yang ketiga teman-teman. Dan untuk blok subnetting pertama dan untuk blok subnetting yang kedua tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Misalnya komputer A yaitu mempunyai IP 10 dan komputer B-nya yaitu 33 teman-teman. Nah, mereka tidak akan saling bisa berkomunikasi teman-teman, karena sudah berbeda blok subnetnya teman-teman. Teman-teman di sini paham ya? Selanjutnya kita akan bahas IP privat dan IP publik teman-teman. Tadi kita sudah bahas yang namanya IP address dan subnetting. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang IP public dan IP private. Untuk IP publik sendiri ini yaitu IP yang bisa diakses oleh semua orang.
Misalnya kita di sini mempunyai yaitu facebook.com. Nah, untuk IP-nya yaitu contohnya misalkan 10.10.10.10. Nah, untuk facebook.com ini juga bisa diakses ke semua orang. Misalnya di sekolah, di rumah, di kantor, atau di luar ruangan. Itu bisa diakses ke semua orang. Itu untuk IP publik. Misalkan lagi di sini ada google.com. Untuk IP-nya itu yaitu 8.8.8.8. Nah, itu bisa diakses di mana saja teman-teman dengan menggunakan internet. Nah, untuk IP private sendiri ini tidak bisa diakses di mana saja teman-teman, karena namanya juga kan IP private. Nah, pasti hanya bisa diakses oleh itu saja teman-teman. Misalkan kita mempunyai IP yaitu 192.168.10.1. Nah, itu tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya bisa untuk satu device saja. Nah, jadi seperti itu pengenalan IP publik dan IP privat teman-teman. Nah, untuk IP publik itu bisa diakses ke semua orang, dan untuk IP privat itu hanya bisa di satu tempat saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas konsep switch dan router teman-teman. Nah, untuk konsep switch sendiri ini yaitu menghubungkan device dalam satu blok subnet. Nah, jadi seperti itu konsep switchnya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita mempunyai PC 1 terhubung oleh switch di tengahnya, dan lalu terhubung lagi dengan PC 2 dan terhubung lagi PC 3 teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Untuk kabelnya kita menggunakan kabel BuTV atau STV teman-teman. Nah, untuk konsep switch itu misalkan di sini kita mempunyai PC satunya yaitu 192.168.1.1. Nah, itu untuk PC satunya teman-teman. Nah, untuk PC 2-nya itu yaitu 192.168.1.2 teman-teman. Nah, itu untuk PC 2-nya. Dan untuk PC 3-nya itu yaitu 192.168.1.3. Di sini untuk slashnya itu kita mempunyai misalkan 192.168.1.0/27. Dan untuk slash 27 itu 32 IP yang bisa dipakai teman-teman. Ini dalam blok subnet yang sama teman-teman, bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi antar PC. Jadi seperti itu konsep switchnya teman-teman. Nah, untuk router sendiri ini menghubungkan device dalam blok subnetting berbeda. Misalkan di sini kita mempunyai soal yang sama, kita copy saja teman-teman.
Misalkan kita mempunyai soal yang sama seperti di atas ya teman-teman, lalu kita tinggal copy saja, pindahkan ke bawah. Ini kita udah copy ya teman-teman, sudah di copy, jadi kita tinggal tambahkan saja teman-teman. Nah, untuk dari switch ini nanti terhubung pada kabel, dan kabelnya itu menuju router teman-teman. Dan dari router juga nanti bakal ada kabel yang terhubung pada PC 4 teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk PC 4 ini menggunakan IP yang berbeda teman-teman, yaitu contohnya misalkan 192.168.1.70 teman-teman. Jadi PC 4 dengan blok subnetnya yang berbeda bisa terhubung pada PC 2 yang blok subnetnya berbeda juga teman-teman. Sampai di sini kalian paham ya untuk switch dan routernya. Oke, kali ini kita akan belajar switch. Misalkan kita di sini hapus dulu, kita pencet tanda silang ini, lalu kita arahkan ke PC-nya dan delete. Lakukan yang sama, delete. Oke, di sini misalkan topologinya itu kita langsung saja ke end device, kita pilih PC, dua saja cukup. Lalu kita ke network device dan kita ke switch. Kita pilihnya yang pertama saja teman-teman. Pertama, lalu kita taruh di tengah-tengah. Nah, lalu di sini kita akan masukkan IP addressnya. Tapi sebelum masukkan kita ubah dulu namanya. Jadi PC 1 dan PC 2 teman-teman. Lalu kita klik PC-nya 2 kali. Kita ke desktop. Lalu kita ke IP configuration. Nah, lalu kita ke IP addressnya. Di sini IP addressnya menggunakan yaitu 10.10.10.10 teman-teman. Subnet maxnya yaitu 255.255.224 teman-teman. Nah, jadi seperti ini jika sudah silang, lalu kita lanjut ke PC 2 nya. Kita ke desktop juga, lalu kita ke IP configuration, kita ke IP addressnya. IP addressnya yaitu sama teman-teman, yang tadi 10, di sini sekarang 11 teman-teman. Kita ke subnet maxnya. Subnet max itu 255.255.224. Kita silang. Nah, jika sudah, kita sambungkan menggunakan kabel dari switch, oke, ke PC 1, lalu lagi dari switch ke PC 1 juga teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk contoh switchnya teman-teman. Setelah konfigurasi IP address, maka PC 1 dan PC 2 bisa saling berkomunikasi. Teman-teman bisa masuk saja ke sini, klik 2 kali. Lalu kita ke command prompt. Di sini kita ping. Lalu kita masukkan IP-nya itu 10.10.10.10 teman. Lalu kita enter teman. Nah, jika seperti ini berarti tandanya sudah berhasil teman-teman. Dan jika tidak berhasil itu kita silang dulu. Kita ubah IP-nya ke IP configuration. Kita ubah misalkan 12 teman-teman. Kita silang. Nah, kita ke command prompt. Kita coba lagi teman-teman. Kita ping 10.10.10.10 teman. Lalu kita enter. Jika seperti ini berarti tandanya tidak berhasil teman-teman. Lalu kita silang lagi. Kita sama juga di sini ya. Kita masukkan pingnya. Ping 10.10.10.11 kita enter. Nah, jika seperti ini berarti tandanya sudah berhasil teman-teman.
kita silang, kita kembalikan lagi yang PC1 itu teman-teman, ini, lalu kita pencet 10. Oke, jadi sudah benar lagi teman-teman. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi itu bisa menggunakan yang tadi, bisa juga menggunakan ini. Kita pencet ini, lalu kita taruh di PC1 dan di PC2. Nah, jika seperti ini bakal ada tulisan successful teman, berarti itu tentunya sudah berhasil teman-teman. Lalu kita bikin lagi untuk ruangan keduanya, kita ke network device, kita ke switchnya kita sama yang paling awal ya teman-teman, kita kesiniin. Lalu kita ke end device, kita pilih PC taruh sini. Tiga cukup teman-teman. Kita ubah dulu namanya PC 3 4 5 teman. Lalu kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk ruangan kedua ini menggunakan blok subnet yang berbeda teman-teman. Kita langsung saja pencet visinya 2 kali, lalu kita langsung ke laptop, ke IP configuration, kita langsung masukkan IP-nya itu 10.10.10.33 teman. Lalu kita ke subnet max-nya yaitu 255.255.224 teman-teman. Lalu kita silang, lalu kita ke PC 4, masukkan IP-nya 10.10.10.34. Lalu kita subnet max-nya sama ya teman-teman, 255.255.224. Kita silang, lalu yang ini juga sama, stop 10.10.10.35. Kita ke subnet max-nya itu 254. Kita silang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita komunikasi antar PC ya teman-teman. Misalkan kita pencet ini, lalu kita ke PC 3, taruh ke PC 4 teman-teman. Successful teman-teman, berarti tandanya berhasil teman-teman. Lalu misalnya kita ke PC 5, ke PC 3 teman-teman, successful juga teman-teman. Nah, jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita akan praktek routernya. Lalu kita ke network device, kita pilih router. Sebenarnya kalian bisa bebas pilih routernya, tapi saya lebih suka yang sebelah kanan teman. Kita pencet, kita taruh di tengah-tengah, lalu kita sambungkan. Oke, sambungkan juga. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita langsung konekkan saja dari router ke switch teman-teman. Oke teman-teman, jika VA00-nya atau VA01 tidak terlihat, bisa teman-teman pencet ini option, lalu kita ke preferences, kita pencet ini always. Kita lihat tuh, fontnya tidak akan kelihatan teman-teman. Lalu kita silang. Untuk VA ini namanya entrance teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasinya teman-teman. Di sini sudah beda blok subnet ya teman-teman, jadi tidak bisa saling berkomunikasi. Agar bisa saling berkomunikasi itu kita menggunakan router. Apa sih fungsi router itu? Fungsi router yaitu untuk menghubungkan device-device pada blok subnet yang berbeda teman-teman. Kita masukkan ke router saja, kita klik 2 kali, lalu kita ke config, kita pencet ke FA00. Di sini kita masih tidak ada checklist ya teman-teman, berarti kita nyalakan saja. Jika nyalakan berarti warnanya sudah menghijau teman-teman, seperti ini.
dan jika dimatikan bakal merah lagi teman-teman. Jadi kita nyalakan, dituliskan, lalu kita masukkan IP addressnya teman-teman. Sini 10.10.10.1 dan untuk subnet maxnya sama, yaitu 255.255.225.2224 teman-teman. Kita ke FA01 nya, kita nyalakan juga, lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10.33 teman-teman. Lalu kita silang. IP ini namanya gateway teman-teman, jadi nanti setiap komputer bakal dikasih IP gateway-nya. Kita masuk ke PC 1, lalu kita ke configuration, kita ke default gateway-nya yaitu 10.10.10.1 teman. Kita silang, lalu PC 2 nya juga sama, ke IP configuration, kita ke sini juga 10.10.10.1 teman-teman. Lalu kita silang, lalu kita ke PC 3, kita ke IP configuration, kita ke default gateway-nya yaitu 10.10.10.33 teman-teman. Lalu kita silang, nah sama PC 4 juga sama IP konfigurasi, kita ke sini 10.10.10.33 teman. Kita silang, lalu kita ke PC 5 juga 10.10.10.33 teman. Lalu kita silang. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kita coba mengirim paket sama blok subnet. Misalkan kita di sini itu 4 ke 5 teman-teman. Successful teman-teman di sini. Lalu kita ke dari 3 ke 5 teman-teman. Kita lihat successful juga teman-teman. Lalu kita nyoba ke PC 1 dan PC 2 teman-teman. Kita lihat successful juga teman-teman. Coba kita komunikasi antara ruangan 1 dan ruangan 2. Misalkan sini kita masukkan PC 2 ke PC 3 teman-teman. Kita lihat successful juga teman-teman. Misalkan kita lagi coba nyobain dari PC 1 ke PC 5 teman-teman. Kita lihat, coba sekali lagi teman-teman. Kalau misalnya awal-awal emang tidak bisa teman-teman. Kita ke PC 5. Successful teman-teman. Tadi itu untuk praktek routernya teman-teman.